Antartika selain diselimuti oleh es, ternyata Antartika juga diselimuti oleh berbagai teori konspirasi. Tentu saja hal ini tidak mengejutkan mengingat bahwa Antartika adalah benua yang paling terpencil dan misterius di planet ini. Pada dasarnya kita berpikir bahwa mustahil untuk tinggal di sana tanpa peralatan khusus dan dukungan dari manusia lain. Antartika pada saat ini memang diselimuti es, akan tetapi ribuan tahun yang lalu Antartika merupakan sebuah daratan hangat yang sangat subur. Bahkan ada salah satu peta peninggalan Piri Reis menggambarkan Antartika dalam keadaan tanpa es. Dengan demikian, besar kemungkinan di Antartika dahulu pernah ada sebuah peradaban maju yang terpendam. Salah satunya terdapat piramida yang dibangun oleh beberapa peradaban kuno di masa lalu. Pada tahun 2016, internet sempat digaduhkan setelah penemuan 3 piramida di Antartika. Piramida-piramida itu memiliki tinggi lebih dari 1220 meter, sekitar 10 kali lebih tinggi dari piramida Agung Giza di Mesir. Tentu saja laporan ini sedikit janggal, karena tidak ada atau belum ada catatan yang dapat menunjukkan bekas peradaban kuno di Antartika. Selain itu, pembangunan besar-besaran seperti itu pasti akan membutuhkan sumber daya dan tenaga manusia yang sangat banyak. Akhirnya beberapa orang dengan teori konspirasi muncul dan mengklaim bahwa piramida itu dibangun oleh beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan. Peradaban itu menurut mereka telah ada di Antartika sejak 100 juta tahun yang lalu. Mereka mengatakan kalau pada saat itu Antartika masih berada di garis khatulistiwa, sehingga kondisinya masih sangat memungkinkan untuk membangun sebuah piramida. Mereka juga menambahkan kalau pemerintah berusaha menyembunyikan informasi ini dan bahkan telah memblokir gambar-gambar piramida yang sebelumnya terdapat di Google Earth. Namun para ilmuwan membantah teori ini, sembari menjelaskan kalau piramida itu adalah sebuah gunung tanduk atau nunatak. Gunung tanduk terbentuk setelah erosi yang menyapu sisi gunung sehingga membuatnya tampak seperti piramida. Sedangkan nunatak adalah kategori gunung yang begitu tinggi sampai bagian atasnya tertutupi salju. Seperti yang dilansir dari laman Toug Katalog, piramida-piramida ini tidak mungkin dibangun oleh peradaban kuno. Karena dalam teori yang berkembang saat ini, es sudah berada di kutub sejak 100 juta tahun yang lalu. Namun tetap saja, kita tidak bisa mengesampingkan bukti dari adanya piramida tersebut. Di samping benua Antartika yang disebut-sebut tidak layak huni, ternyata pada tahun-tahun di mana Perang Dunia II sedang terjadi dan Nazi menguasai hampir seluruh dunia, mereka dipercaya pernah membangun pangkalan militer di Antartika. Gagasan ini dimulai setelah para ahli teori konspirasi mengetahui bahwa Nazi sempat meluncurkan ekspedisi ke Antartika pada tahun 1938 yang terdiri dari beberapa kapal militer dan kapal yang mengangkut alat-alat ilmiah. Sesampainya di sana, ada dugaan kalau mereka berhasil menemukan beberapa gua dan sungai bawah tanah. Mereka kemudian mengubah gua terbesar menjadi kota rahasia dan tinggal di sana bersama orang-orang pilihan. Beberapa teori konspirasi lain bahkan berspekulasi kalau Hitler berhasil melarikan diri ke pangkalan rahasia ini setelah Perang Dunia II berakhir. Berdasarkan dokumen dari laman Ohio State University, mereka juga mengklaim bahwa entah bagaimana Nazi berhasil mendapatkan teknologi seperti alien di pangkalan rahasia mereka dan memanfaatkannya untuk membuat senjata yang mereka uji di gua-gua kecil. Di samping itu, teori yang beredar menyebutkan Nazi tidak memiliki pangkalan rahasia di Antartika. Tidak ada bukti kalau mereka telah membuat senjata dengan teknologi alien atau menguji senjata apapun di Antartika. Selain itu, Nazi hanya mengirim satu kapal ke wilayah itu sekitar tahun 1938 untuk mencari tempat perburuan paus baru. Mereka meninggalkan ekspedisi tersebut setelah Perang Dunia II berakhir. Teori konspirasi lain yang melibatkan Nazi dan Antartika menjelaskan kalau mereka menyembunyikan UFO di suatu tempat di Antartika. Teori ini bahkan menyebutkan kalau UFO milik Nazi tersebut ada kaitannya dengan piramida yang telah dibahas di awal video. Mereka yang percaya dengan teori ini bersikeras kalau Nazi mengoperasikan UFO secara rahasia di Antartika selama Perang Dunia II. Pasukan Amerika dan Inggris mencoba menghancurkan pangkalan itu berulang kali selama perang tetapi tidak berhasil. Mereka hanya berhasil menghancurkan setelah menjatuhkan bom atom di pangkalan tersebut pada tahun 1958. Para ahli teori konspirasi ini menambahkan kalau Nazi berhasil menghancurkan pesawat Amerika selama operasi ini. Gagasan ini dianggap salah karena Nazi tidak pernah memiliki pangkalan atau kepentingan militer apapun di Antartika.
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mereka hanya pergi ke Antartika dengan satu kapal untuk mencari tempat perburuan paus. Mereka tidak memiliki persediaan yang cukup untuk membangun sebuah markas rahasia. Sedangkan operasi yang mereka sebut untuk mengusir Nazi dari pangkalan rahasia UFO sebenarnya adalah pelatihan militer Amerika yang sedang mensimulasikan invasi Uni Soviet. Simulasi ini melibatkan 13 kapal, 33 pesawat terbang, dan 4.700 tentara. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa melakukan latihan di Antartika dan membawa segitu banyak pasukan dan dengan membawa alat paling canggih pada masa itu? Walau penjelasan mengenai hal tersebut telah dipublikasikan, nyatanya para ahli teori konspirasi ini tetap bersikeras kalau Nazi memang memiliki UFO atau teknologi mirip UFO di suatu tempat di Antartika dan menggunakan teknologi tersebut untuk membuat senjata yang kemudian disembunyikan di Antartika. Selain penemuan piramida, terdapat pula dua kawah di sepanjang pantai Antartika. Keduanya masuk jauh ke bawah permukaan lapisan es, menunjukkan seolah-olah ada sesuatu yang sedang digali. Para ahli teori konspirasi menyatakan kalau kawah tersebut adalah pintu masuk ke fasilitas pemerintah rahasia, pangkalan alien, atau pangkalan rahasia Nazi yang telah disebutkan sebelumnya. Scott Waring, seorang ahli teori konspirasi UFO, mengatakan kalau kawah itu dibentuk oleh UFO yang terkubur di dalam lapisan es. Dilansir dari laman Ecopolitics, Waring mengklaim kalau dia telah melihat UFO dari gambar asli yang dilihatnya di Google Earth. Namun ia menyebutkan kalau penampakan UFO itu tidak ada lagi karena pihak Google telah mengedit gambar aslinya. Ternyata selain bahasan tentang pangkalan militer Nazi, banyak juga yang percaya bahwa Atlantis berada di benua Antartika dan piramida yang dibahas tadi merupakan salah satu peninggalannya. Menariknya, ide itu muncul pada tahun 1950-an setelah seorang sejarawan bernama Profesor Charles Hagford menyebutkan kalau Antartika adalah rumah bagi beberapa peradaban kuno yang belum ditemukan. Keyakinan Hagford bergantung pada teori bahwa Antartika tidak tertutup es pada 11.600 tahun yang lalu. Dan hal tersebut juga dikaitkan dengan peta Piri Reis yang menggambarkan ribuan tahun lalu Antartika adalah sebuah benua yang hangat. Pada tahun 1995, seorang penulis asal Inggris, Graham Hancock, menegaskan dalam studinya Fingerprint of the God bahwa orang-orang Atlantis telah berimigrasi dari Antartika untuk menemukan peradaban Aztec, Maya, dan Mesir. Dengan demikian, peradaban tersebut berasal dari satu sumber peradaban, yaitu Atlantis yang berada di Antartika. Namun di samping teori-teori yang telah dibahas tadi, ada sebuah teori yang lebih aneh yang menyebutkan kalau seluruh Antartika dan Kutub Selatan tidak pernah ada. Keyakinan ini sangat terkenal di kalangan penganut kepercayaan bumi datar atau Flat Earth Society. Para penganut ini percaya kalau Kutub Utara berada di pusat dunia, sedangkan Kutub Selatan mengelilingi bumi. Menurut mereka, Antartika sebenarnya adalah sebuah dinding tebal yang memiliki tinggi sekitar 30-60 meter dan mengelilingi planet kita. Dinding tersebut menghentikan semua benda agar tidak jatuh ke tepi bumi. Penganut paham teori ini menambahkan kalau mereka tidak dapat mengkonfirmasi keberadaan tembok tersebut karena pemerintah dunia dan PBB memiliki zona larangan terbang dan larangan berlayar di sekitar Antartika. Para ahli teori konspirasi percaya kalau Kapten Cook dari Inggris adalah satu dari sedikit manusia yang pernah melihat tembok itu. Menurut mereka, seharusnya Kapten Cook melaporkan kalau ia telah melihat tembok besar selama 3 pelayaran yang ia lakukan ke Antartika. Dinding tersebut menutupi seluruh garis pantai dan dia tidak bisa mendarat dimanapun karena terlalu tinggi untuk didaki. Itulah beberapa teori tentang benua Antartika yang cukup terkenal dan tidak sedikit pula yang mempercayainya. Akan tetapi, percaya atau tidak, semua dikembalikan ke keyakinan masing-masing. Yang pasti, Antartika sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri yang memang masih perlu diteliti dengan teknologi yang lebih modern.